Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Adelia Yolanda Riswari dengan nomor induk mahasiswa 20244064009. Saya dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi, saya akan mempresentasikan mata kuliah Administrasi Pendidikan. Lalu, untuk materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang peran administrasi kesiswaan dalam membentuk karakter dan disiplin peserta didik. Lalu, ada pun topik pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama tentang pengertian administrasi kesiswaan, yang kedua bidang administrasi kesiswaan, yang ketiga, kegiatan dalam administrasi kesiswaan, dan yang terakhir, peran administrasi kesiswaan dalam membentuk karakter dan disiplin peserta didik. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian administrasi kesiswaan. Apa itu administrasi kesiswaan? Jadi, administrasi kesiswaan merupakan suatu proses yang mencakup seluruh kegiatan pengelolaan peserta didik di lingkungan sekolah yang dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkesinambungan sejak siswa diterima masuk hingga mereka menyelesaikan masa belajarnya. Kegiatan ini meliputi pengaturan data pribadi siswa, pengelompokan kelas, pembinaan kedisiplinan, pengembangan potensi akademik maupun non-akademik, serta pemantauan perkembangan siswa secara menyeluruh. Adapun bidang administrasi kesiswaan, diantaranya yang pertama ada pupil inventory, merupakan sebuah gambaran dari data siswa yang ada seluruh lembaga sekolah guna mengetahui keadaan dan pertumbuhan jumlah siswa yang akan masuk sekolah. Selain itu, data tersebut digunakan untuk menyusun suatu perencanaan sarana-prasarana, tenaga guru, serta perencanaan keuangan sekolah sehingga pupil inventory digunakan sebagai salah satu acuan dalam perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua yaitu ada pupil accounting, merupakan kegiatan mengenai data dari perilaku atau tindakan siswa di sekolah khususnya pada presensi atau kehadiran siswa di kelas. Hal ini, guru akan melakukan pencatatan mengenai keterlambatan siswa dalam masuk ke dalam kelas atau sekolah dan ketidakhadiran siswa di sekolah. Yang ketiga, yaitu ada pupil personal service, pelayanan dan usaha sekolah dalam pengembangan prestasi siswa. Pelayanan dapat berupa bimbingan konseling dengan memberikan penyuluhan atau bimbingan terhadap siswa agar para siswa menyadari potensi, bakat, dan minat yang mereka miliki. Selanjutnya, kegiatan dalam administrasi kesiswaan ada 4, yaitu yang pertama, pengelolaan penerimaan siswa baru. Dalam kegiatan ini harus direncanakan dengan baik agar nantinya kegiatan berjalan sesuai yang diharapkan. Untuk pengadaan kegiatan ini diperlukan kehati-hatian dalam menentukan hari agar tidak terjadi tabrakan dengan hari-hari libur di sekolah. Yang kedua yaitu pengelolaan pelayanan bimbingan penyuluhan. Bimbingan merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh seseorang yang lebih ahli kepada siswa dengan melihat kenyataan dan kemungkinan tentang adanya kesulitan yang dihadapi oleh siswa untuk meningkatkan perkembangan yang optimal. Yang ketiga yaitu pengelolaan kelas. Tujuan diadakannya pengelolaan kelas yaitu dilakukan oleh para guru dan staf sekolah agar mereka mampu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar mengajar yang optimal. Yang keempat, pengelolaan organisasi siswa intrasekolah atau yang biasa disebut dengan OSIS. Organisasi siswa intrasekolah atau yang biasa disebut OSIS merupakan organisasi yang anggotanya para siswa yang sudah dipilih dengan melakukan seleksi guna melatih kepemimpinan siswa dan memberikan wahana bagi siswa untuk unjuk dalam kegiatan-kegiatan
kokurikuler yang telah disetujui oleh kepala sekolah dan tenaga guru. Untuk penjelasan yang terakhir, yaitu tentang peran administrasi kesiswaan dalam membentuk karakter dan disiplin peserta didik, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, peran administrasi kesiswaan dalam membentuk karakter peserta didik. Yang pertama, yaitu pengembangan individualitas dan sosial. Administrasi kesiswaan membantu mengembangkan potensi individual siswa, baik kecerdasan, kemampuan khusus, maupun aspek sosialnya. Yang kedua, yaitu penyaluran aspirasi dan minat. Administrasi kesiswaan memastikan hobi, kesenangan, dan minat siswa tersalurkan melalui kegiatan intra dan ekstrakurikuler yang terorganisir yang mendukung perkembangan karakter secara menyeluruh. Yang ketiga, yaitu pembinaan karakter berbasis nilai moral dan etika melalui program pembinaan seperti kegiatan keagamaan, budi pekerti, dan etika. Administrasi kesiswaan berperan langsung dalam membentuk karakter siswa yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Yang keempat, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan pengelolaan yang baik, administrasi kesiswaan menciptakan suasana sekolah yang nyaman dan aman, serta siswa dapat belajar dengan baik dan mengembangkan karakter positif secara optimal. Yang kedua, yaitu peran administrasi kesiswaan dalam menumbuhkan disiplin peserta didik. Yang pertama, perencanaan dan pelaksanaan program disiplin. Administrasi kesiswaan merancang program tahunan dan kegiatan rutin yang menanamkan kedisiplinan seperti orientasi kedisiplinan, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi perilaku secara sistematis. Yang kedua, yaitu pengawasan dan evaluasi perilaku melalui pencatatan pelanggaran dan evaluasi sikap siswa. Administrasi kesiswaan dapat memberikan tindakan korektif dan mendidik sehingga kedisiplinan siswa meningkat secara berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu pendekatan holistik dan kolaboratif. Pengelolaan disiplin dilakukan dengan melibatkan guru, orang tua, dan siswa sendiri, menciptakan iklim sekolah yang inklusif dan suportif untuk membangun karakter disiplin secara menyeluruh. Yang keempat, yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan sistem informasi manajemen sekolah membantu pengelolaan data siswa dan pelanggaran secara efektif sehingga proses pembinaan disiplin dapat lebih terorganisir dan akurat. Itulah tadi pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan yaitu administrasi kesiswaan merupakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap kegiatan siswa dan siswa sendiri agar mereka dapat belajar dengan efektif dan teratur. Tujuan dari administrasi kesiswaan sendiri adalah untuk mengatur dan mengelola setiap aktivitas dan kegiatan siswa agar kegiatan proses belajar mengajar di sekolah berjalan dengan tertib, lancar, dan teratur. Terima kasih, itulah materi yang telah saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.